adik-adik, puji Tuhan hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul di ibadah sekolah minggu online kita. Kak yakin dan percaya itu semua karena kasih cintanya Tuhan buat kita semua. Untuk itu Kak ajak kita mau menyembah Dia. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kak mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun adik-adik berada untuk menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan penyembahan kita mau katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kita nyanyikan dari awal lagi, kita mau katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku akan terbang, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari adik-adik kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Hari ini kami boleh sekolah minggu lagi Tuhan Yesus secara online. Kami akan percaya Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyambut-Mu dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita boleh kembali lagi di sekolah minggu online kita. Kak yakin percaya adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun saat ini yang lagi beribadah secara online pasti penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus sudah sangat baik sama kita. Maka dari itu Kak ajak adik-adik untuk pasang telinganya, pasang hatinya, pasang pikirannya. Kita mau dengar panggilan Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Hai adik-adik, masih semangat memuji nama Tuhan? Sekali lagi katakan, masih semangat memuji nama Tuhan? Oh, puji Tuhan, masih semangat. Kanya yakin dan percaya adik-adik semua pasti jawabnya masih semangat. Untuk itu Kanya ajak kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya.
adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, tiba saatnya kita mau duduk yang manis, duduk yang baik, kita mau mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan. Untuk itu, kami ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dari awal lagi kita mau katakan lebih sungguh-sungguh. Kita mau katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, kita sikap berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu yang Kau berikan bagi kami, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang berkati guru yang telah Kau persiapkan Tuhan Yesus untuk membagikan firman-Mu. Kau yang pakai lidah bibirnya Tuhan, supaya apa yang ia sampaikan itu hanya berasal daripada-Mu. Dan Kau juga memberkati setiap hati, setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman itu boleh tertanam selalu di hati pikiran kami boleh laksanakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ludi. Haleluya, puji Tuhan. Semua sehat? Iya. Adik-adik, kita hari ini mau belajar sama-sama firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita mau baca di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ya, siap semua?
Oke, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Kakak bacakan ya. Adik-adik yang belum bisa baca, boleh mendengarkan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh, gitu judulnya. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat 4 katakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi ketika tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lainnya memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendaki. Amin. Pastikan karunia. Nah, karunia roh ini, kakak cerita ya. Pada saat Tuhan Yesus kita sudah mati, disalib untuk menebus dosa kita. Kemudian Tuhan Yesus tetap mati? No, Tuhan kita hebat. Setelah 3 hari, Tuhan Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus hidup kembali selama 40 hari di dunia ini. Dan kemudian pada hari ke-40, Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat kembali ke surga. Terus kita ditinggalin sendirian dong. No. Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita. Makanya adik-adik, minggu lalu kita memperingati hari apa? Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa Yesus itu Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Tuhan memberikan kuasanya kepada kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada kita. Terus habis itu ngapain dong? Rohnya diam-diam aja di dalam kita. Rohnya ngapain dong? Rohnya itu memimpin kita, memimpin hidup kita. Hidup kita bukan kita lagi loh. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus yang lebih besar dalam kehidupanmu. Dan Tuhan, ketika Tuhan meninggalkan kita ke surga, Tuhan katakan, Tuhan memberikan satu amanat agung. Tahu amanat? Satu pesan. Yaitu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi gimana? Aku nggak bisa. Nah, itulah fungsinya Roh Kudus. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan karunia-karunianya. Ngerti adik-adik sampai sini ya? Tuhan memberikan karunia-karunia dalam kehidupan kita. Di firman Tuhan yang kita sudah baca, ada berapa karunia ya? Yang Tuhan kasih? Aku belum hitung, Kak. Udah, Kakak sebut ya. Ada 9 karunia. Pertama, berkata-kata dengan hikmat. Kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian, ada karunia nubuat. Ada karunia
melakukan mujizat, ada karunia membedakan bermacam-macam roh, ada karunia menyembuhkan, ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh, dan yang ada lagi karunia iman, karunia untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan kita ya. Luar biasa. Roh Kudus, adik-adik, Roh Kudus Tuhan sudah berikan dalam hati adik-adik, dalam hidup adik-adik. Makanya adik-adik bisa bilang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhannya adik-adik. Roh Kudus sudah memenuhi hatinya Kaludi. Makanya Kaludi bisa bilang, Roh Kudus. Karena itu Kaludi bisa berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhannya Kaludi. Sekarang dan selama-lamanya. Nah, ada Roh Kudus. Tapi karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada Kaludi dipergunakan untuk apa? Untuk Kaludi bisa memberitakan kepada semua orang. Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Amin adik-adik. Nah, itulah karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi tugas dan tanggung jawab kita menjadi saksinya Kristus, saksinya Tuhan. Kalau dia sudah terima Roh Kudus, kalau dia sudah terima keselamatan dari Tuhan, masuk kalau dia doang, saudara-saudara kalau dia gimana? Saudara-saudaranya, teman-temannya kalau dia gimana? Orang tua atau siapapun yang kalau dikenal, gimana nasibnya mereka? Mereka juga harus terima keselamatan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan memperlengkapi kita semua dengan karunia Roh Kudus. Ada 4 poin yang kakak mau kasih hari ini. Pertama, karunia roh itu diberikan kepada orang percaya. Jadi adik-adik harus percaya dulu sama Tuhan Yesus. Ya, baru kalian bisa menerima karunia Roh Kudus. Kita baca di ayat 3. Nah, ayat 3 katakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Adik-adik percaya Roh Kudus, maka karunia Roh Kudus akan diberikan pada adik-adik. Oke, hal yang kedua adalah ada banyak karunia-karunia, tetapi hanya satu yang mengerjakan, yaitu Roh Kudus. Tadi adik-adik bacakan ada berapa karunia? Ada 9. Tapi dari 9 karunia itu bukan itu mah kerjaan aku, bukan. Tapi semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu adik-adik harus memuliakan Tuhan. Dan tujuan dari karunia itu adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke, itu ada di ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kepentingan bersama. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya karunia yang kita miliki, karunia yang adik-adik miliki, karunia yang kalau dimiliki, dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan dan untuk saling membangun satu sama lain. Ya, untuk kepentingan bersama. Karena itu kita nggak boleh sombong. Oh, aku udah bisa ini loh. Kita nggak boleh pamer. Aku bisa ini loh. Aku bisa menyembuhkan loh. Bukan karena itu. Karena semua yang kerjakan adalah Roh Kudus. Amin. Jadi kita harus setiap kita melakukan karunia yang Tuhan berikan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan hal yang keempat, karunia diberikan kepada setiap orang secara khusus. Mungkin pada setiap orang ada yang diberikan karunia mujizat, ada yang diberikan karunia untuk menyembuhkan, ada yang diberikan karunia berbahasa roh, ada yang diberikan karunia untuk memiliki iman. Setiap orang diberikan karunia Roh Kudus secara khusus seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin ada yang dapat 1 karunia, ada yang dapat 2 karunia, tapi Tuhan memperlengkapi kita dengan semua karunia-karunia. Tuhan memperlengkapi. Mungkin tapi kita nggak bisa milih. Aku maunya karunia ini lah Tuhan. Kita bisa minta, tapi Tuhan memberikannya secara khusus kepada setiap orang seperti sesuai yang dikehendaki. Ada yang punya semuanya.
Tuhan maunya kita punya semuanya. Tuhan mau kita punya semuanya, 9-9-nya. Tuhan mau. Tapi Tuhan juga tahu kapan dan kepada siapa dia memberikannya. Ya, karena firman Tuhan sendiri yang katakan di ayat 11. Di ayat 11 katakan, mana tadi ayatnya? Tetapi semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Amin adik-adik. Kalau bilang, aku cuma punya karunia ini. Minta. Tuhan inginkan kita memiliki semua karunia itu. Tapi Tuhan memberikannya semua secara khusus sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah adik-adik. Tapi hal yang paling penting adalah adik-adik jangan berpikir, ini kan karunia. Namanya karunia kan terserah yang ngasih. Iya, terserah yang ngasih. Kalau gitu aku juga gak punya, gak apa-apa lah. Kalau Tuhan gak mau kasih sama aku, gak apa-apa lah. Kan terserah Tuhan. Adik-adik gak boleh gitu ya. Adik-adik namanya karunia. Kita harus minta. Karena Tuhan janjikan Roma 8 ayat 36. Kalau anaknya aja sudah diberikan kepada kita. Apalagi yang ditahankannya dari kita. Jadi kalau adik-adik mau, adik-adik pasti akan menerima. Matius 7 ayat 7 dan 8 katakan, minta, cari, dan ketuklah. Maka kamu akan menerima. Minta sama Tuhan. Minta Roh Kudusnya memberikan karunia-karunia roh dalam kehidupan kita. Supaya kita mampu menjadi saksi, melakukan amanat agungnya Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin adik-adik. Haleluya. Sekian firman Tuhan. Semuanya bisa lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mau Tuhan diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, pada saat kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memperlengkapi kami juga dengan karunia-karunia-Mu. Sehingga Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, mata mereka boleh melihat dan mereka boleh melihat kuasa-Mu, melihat Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Mereka juga boleh menerima keselamatan dan hidup kekal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan lewat pujian-pujian yang ada, bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan iman kita semua. Untuk itu kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini, tapi Kak yakin percaya apa yang telah kita terima hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi boleh menjadi berkat untuk kita di sepanjang kehidupan kita. Kita mau tutup ibadah hari ini, hanya ajak adik-adik tetap menyembah Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Syukur bagimu, syukur bagimu. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan Yesus, kami boleh rasakan sukacita yang luar biasa, kasih-Mu yang begitu luar biasa kami boleh terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan, Kau juga memberkati setiap kegiatan ibadah kami di minggu selanjutnya Tuhan Yesus, baik secara online maupun nantinya offline Tuhan Yesus, Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan ucap syukur hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.